Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Jember. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti Dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen.
Shalom, selamat pagi semua, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, yang online. Tentunya kasih kemurahan Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Kita berbahagia banget ya, pagi hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tinggikan Dia lebih dari segala-galanya. Karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, tiada Tuhan yang sepertimu, Yesus. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang berjanji dan menepati setiap janjinya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Hari ini hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Raja yang setia, yang berkuasa selama-lamanya. Karamata sakarana murupata karabasaka, sikere mutoko sakarana marabata, kirapata karana marabata. Janjimu seperti fajar yang dimana setiap hari matahari terbit, Tuhan, yang menerangi setiap kehidupan kami, yang membawa kami kepada jalan-jalan yang luar biasa dan ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan, kami hanya tahu janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan berkuasa, janji Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kami dan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat kota Jember yang luar biasa, Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilimpahi rahmat oleh Tuhan. Semuanya ada dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat seluruh pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Dari Bapak Gembala Senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta istri, Tuhan. Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri, Tuhan. Bapak Beni Kristanto beserta istri, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam seluruh kehidupan mereka, membawa mereka untuk memberikan kepada setiap kami apa yang hendak Engkau inginkan dalam seluruh kehidupan umat-Mu, Tuhan, di GBI Rock Jember ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh mengasihi kasih setiamu melimpah dalam seluruh kehidupan hamba-hambamu, di mana kami boleh dibawa untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami harus kerjakan, apa yang kami harus sampaikan kepada Raja di atas segala raja, semuanya Engkau yang memberikan kepada setiap kami, Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa, Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang membawa setiap kami untuk kami boleh semakin dekat dan dekat kepada Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami warga kerajaan yang pagi hari ini siap untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya.
menggali, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya, Allah kita dahsyat dan ajaib, amin. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya menggali, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Allah yang dahsyat dan luar biasa yang kita sembah sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. 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 Dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Engkau Bapa yang mengenal setiap hati kami.
Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia. Bapa, Engkau mengenalku Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia. Oh, haleluya, haleluya, ku kan setia. Iralah Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang setia.
Kau yang setia menemani kami, menopang kami, menghibur kami dan menguatkan kami. Ya Tuhan, Kau Allah mujizat, Kau Allah keselamatan, Kau Yesus Tuhan yang ada dalam kami, menyertai kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan dan kasih-Mu. Kini waktunya Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Kini waktunya Kau berfirman bagi kami. Kamilah alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Walau di tengah badai gelombang apapun, ketika kami ada di atas bahtera yang daripada-Mu Tuhan, kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada perlindungan Tuhan, dan penyediaan Tuhan yang tidak pernah terlambat di sepanjang hidup kami. Perjelas panggilan kami Tuhan, umat-Mu, supaya kami benar-benar menjadi alat kemuliaan-Mu di akhir zaman ini Bapak. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Injil kerajaan-Mu semakin diperluas, diperdengarkan. Buat Tuhan akan segera datang untuk menjemput kami semua. Dan untuk menyelamatkan umat manusia yang akan binasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan sudah cukup lama ya saya tidak ke Jember. Sejak pandemi ini banyak sekali memisahkan kita ya, dari daerah-daerah, bahkan keluarga-keluarga. Mungkin juga ada yang kehilangan. Ya, di keluarga kami juga ada yang harus sudah selesai tugasnya di bumi. Ya. Pandemi itu Tuhan izinkan, seizin Tuhan. Kadang-kadang segala sesuatunya itu menguji iman percaya kita. Baik atau tidak baik, apakah kondisi-kondisi itu kita masih tetap mau katakan Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan mengasihi kita. Amin. Percaya Tuhan mengasihi kita? Walau di tengah badai, gelombang, apapun, jangan pernah berhenti berjalan di dalam kemuliaannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, tema kita bulan ini boldness for the King. Ya pasti gembala di tempat ini sudah menyampaikan. Nah kita harus mengerti, kalau bicara keberanian, ya, semua pasti punya keberanian, tetapi dengan kadar yang berbeda. Amin. Tetapi kalau yang namanya keberanian di dalam kasih karunia, artinya gini, sebuah keberanian yang Tuhan sertai dalam hidup kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Secara manusia pasti daging kita takut, gentar, khawatir. Yaitu manusia. Itu adalah manusiawi. Tetapi kalau kita percaya Tuhan ada dalam kita, maka kuasa yang besar, kuasa yang menyertai kita, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ada dalam kita, maka keberanian yang daripada Dia itu yang menyertai kita. Badai apapun. Bahkan saya baru-baru ini ada kedatangan jemaat baru, dan ketika kami berbicara, saya bingung ya, ini orang sukacita sekali. Tetapi masalahnya luar biasa. Dia kalau dalam kondisi keterpurukan, datang di kota kecil dari kota besar.
Ya, ini wanita semua. Bersaudara. 3 orang bersaudara. Ujung-ujung punya cerita, dia selalu berkata yang positif. Ternyata ketika saya antar mereka pulang, karena mereka Grab, kota kecil susah ya, dikira di kota, gampang ya kan. Tapi kalau kota kecil, kadang-kadang sampai orang bilang ayam kukuruyuk lagi kan, belum dadak juga ya. Ya. Dia ceritakan, dia baru kehilangan orang tuanya, dua-duanya. Juga kehilangan anaknya di tengah pandemi. Tetapi yang saya bingungnya, ya juga saya senengnya dengan wanita-wanita yang saya bilang ini luar biasa ini, sukacita. Dia menceritakannya enggak dalam kondisi sedih, ya, waduh begini ya, enggak. Dia bilang, tapi saya percaya orang tua saya dan anak saya sudah bersama Tuhan Yesus. Amin. Iya, sekarang saya ini yang harus tetap iman saya di dalam Tuhan. Nah itu, apakah corona ini membuat kita takut? Secara manusia iya, nggak usah kita inilah, ya kan? Iya, secara manusiawi. Tetapi oleh karena iman kita, oleh karena Tuhan yang ada dalam kita, Dia yang beri kita keberanian untuk berjalan, untuk juga beribadah bagi hari ini. Ada orang yang sampai hari ini belum mau ibadah. Iya. Ada satu lagi saya ketemukan orang, dia gak berani ke tokonya. Rumahnya diisolasi, siapapun gak boleh datang ke rumahnya. Ya harus ada melalui screening. Waduh, begitu takutnya. Tetapi saya mau katakan, hidup mati semua di tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan katakan selesai, selesai hari ini. Saya punya saudara sama gak berani keluar sejak corona. Ya kena corona juga tuh. Meninggal. Dari mana ya gak tahu. Apakah dia bukan orang Kristen? Orang Kristen. Taat beribadah. Tetapi kalau Tuhan bilang selesai, ya selesai. Kita bisa meninggal karena penyakit, meninggal tenang, atau apapun juga. Kita nggak ada yang tahu cara kita berpulang. Tetapi siapa yang di sini yang mau diangkat oleh Tuhan? Kita semua pasti. Karena inilah waktu-waktu terakhir. Waktu-waktu kita harus memberitakan Injil Kerajaan. Kita lihat slide berikut. Ini ayat bulanan kita. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ya, Paulus sosok tokoh yang luar biasa. Amin. Dari orang yang tidak diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia, dia diselamatkan. Dan dia menjadi alat kemuliaan Allah. Injil perjanjian baru hampir seluruhnya ditulis oleh Paulus. Seorang tokoh yang luar biasa. Bukankah kita juga seperti Paulus? Amin. Kita siapa? Kita gak masuk bilangan, apalagi saya dulu. Ya saya sudah sering kesaksian di sini tempat ini. Gak masuk. Oleh karena kasih karunia, kita ada hari ini, kita sehat, kita masih bisa bersyukur, tadi pagi bangun masih bisa hirup nafas yang segar, angin yang dingin, dan juga secangkir kopi. Iya, haleluya. Bersyukur. Hari ini kita bisa beribadah. Nah kitalah Paulus di akhir zaman. Yang harus terus memberitakan Injil Kerajaan. Gak usah abot-abot yang berat-berat. Nanti saya akan bagikan. Ya, nggak usah belajar berat-berat, gampang memberitakan Injil. Karena kitalah Injil yang terbuka itu. Amin. Ya, kita ini Injil terbuka. Ya, kita lihat fakta berikut ini yang harus diketahui. Ya, ini sebuah penelitian. Direktur Open the Door, David Curry dari California, meneliti
jumlah umat Kristen yang dianiaya mencapai 100 juta orang di seluruh dunia tahun 2015. Bahkan tahun-tahun ini mungkin meningkat. Kita tahu di Afrika ya, Nigeria ya, negara-negara lain mengalami aniaya. Mereka dianiaya oleh karena iman yang mereka percaya. Setiap hari, nah ini perlu kita garis bawahi, rata-rata 11 orang Kristen di dunia dibunuh karena iman mereka. Iman kita. Ini fakta. Jadi ketika kita mengaku sebagai Kristen, kita bukan sedang bermain agama. Tetapi ketika kita mengaku sebagai Kristen, berarti kita adalah alat. Kita adalah alat kemuliaan Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Katakan amin. Itu kita. Itulah desain Tuhan bagi kita. Untuk supaya bumi dipenuhi oleh kemuliaannya. Nah, banyak para hamba Tuhan, Nabi katakan bahwa Indonesia akan dilawat Tuhan sekali lagi dan akan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya imani. Jember dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita imani. Itu urusan Tuhan. Ada bagian kita. Bagian kita hanyalah menceritakan betapa dahsyat dan baiknya yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu aja. Itu yang paling penting. Dalam Filipi 1 ayat 29 kita baca yang keras ya. 3, 2, 1. Sebab pada kamu dikaryakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Alkitab sudah katakan. Jadi kalau yang tadi penelitian itu udah Alkitab katakan. Bahwa itu akan terjadi. Bahkan kita tahu kegerakan-kegerakan itu di negeri ini juga sedang terjadi. Karena itu tidak lagi kita harus berdiam diri. Saya katakan kalau berkat itu pasti. Amin. Berkat itu pasti. Yang menjadi bagian kita adalah menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah jaminan untuk kita sampai ke surga. Katakan amin. Iya itu yang harus kita beritakan. Mengikuti Yesus pasti ada penderitaan. Yesus sudah kasih contoh. Ketika dia adalah 100% manusia, dia 100% Tuhan. Peristiwa Getsemani ketika dia mau disalib, secara manusia dia takut. Dia gentar ya. Tuhan kalau bisa lalukan. Dia di Alkitab katakan mau mati rasanya. Ya, peristiwa Getsemani. Nah, tetapi dia tetap menjalani penderitaan. Karena dia tahu penderitaan karena perintah Bapa pada akhirnya endingnya adalah kemuliaan. Penderitaan yang kita akan hadapi di depan ini adalah kekekalan. Amin. Kekekalan. Karena itu saya mengajarkan jemaat semua harus menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Berkat itu pasti. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan, berkat itu akan mengejar kita. Ya, sama seperti ada satu keluarga berapa tahun yang lalu, dia datang dengan kondisi bangkrut dari Surabaya. Saya cuma katakan gini, Pak, layani Tuhan. Ya, ketika dia mau taat, secara logika waktu itu dia orang Jember, dia lahir Jember. Jember lebih besar ya kayaknya ya, daripada Genteng ya. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus di Genteng. Dia bingung, dia lagi stres, usahanya hancur, dia suplai besar di Surabaya, banyak orang yang gak bayar dia, ya.
di Hotel Mahkota dengan kondisi stres, Tuhan bicara. Ini kota di mana aku akan pulihkanmu. Dia bilang sama istrinya. Istrinya bilang, kamu gila ya? Genteng itu di mana? Kota kecil. Enggak, aku mau di Genteng. Tuhan suruh. Kenapa kamu gak di Jember aja? Kamu kan lahir di Jember. Enggak, Tuhan suruh di Genteng. Nah ini. Ketika dengan kondisi minus, enggak ada, rumahnya ada di bank. Ya, siap disita. Ya kami doa. Ya, dia mulai menaruh hatinya, mempercayai Tuhan. Dan ketika dia membuka usahanya, dalam setahun itu luar biasa. Orang-orang yang tadinya nyari barang itu harus ke Jember, sekarang ke toko dia. Ya, dalam setahun itu tokonya dikenal oleh orang-orang di kota Genteng. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan hari ini di tahun ketiga dipulihkan, rumahnya sudah tidak ada di bank lagi. Artinya sudah ditebus. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mengerti? Nggak mungkin. Istrinya aja, yang tadinya istrinya ada seorang agen properti ya, terus di peringkat atas dia tinggalkan pekerjaan karena Tuhan bilang temani suamimu. Karena orang terlalu baik, jadi gampang ditipu orang. ya, jadi istrinya harus tinggalkan posisinya di Surabaya menemani suaminya. Dan sekarang berjemaat di Roh Genteng. Ya, percaya Tuhan, berkat itu pasti. Pasti, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang pulihkan. Ya, udah, percaya Tuhan, enak. Ya, kita lanjut. Kapan waktunya kita harus menjadi saksi Kristus? Katakan sekarang. Sekarang, gak ada waktunya. Siapa yang tahu kapan kita dianiaya? Ada yang tahu? Gak ada. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Selagi Tuhan beri waktu, beritakan Injil Kerajaan. Sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak harus jadi martir. Wih, ngeri tadi ya dibunuh. Waduh, bukan. Ada memang orang itu ditetapkan untuk menjadi martir bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi ada ditetapkan di marketplace. Menghidupi nilai-nilai kerajaan. Ya, dia injili karyawannya, ya kan? Dia injili yang berbelanja dengan nilai-nilai kerajaan, ya kan? Iya, masing-masing ada bagiannya. Masing-masing. Ya, kita lanjut. Sekarang waktunya kita harus berani bersaksi untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah seperti yang Yesus telah kerjakan dalam Matius 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus beri teladan. Karena itu ketika kita bilang kita Kristen, artinya Yesus ada dalam kita. DNA Yesus itu yang harus kita hidupi. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Semua jemaat harus bergerak. Seperti hari-hari ini saya dipercayakan untuk mengadopsi sebuah gereja. Ya sayang, ini secara keuangan kami nggak mampu. Nggak mampu. Tetapi saya pernah berdoa di tengah-tengah hutan di mana gereja itu berada. Itu 8 tahun yang lalu. 8-9 tahun yang lalu. Nah ketika gereja ini, ya maaf ya gereja, kadang-kadang kita ini hamba-hamba Tuhan ya perlu bertobat juga. Benar. Ketika gereja itu antara hidup dan mati, dilihat gereja bukan, apapun jelek sekali, kayak gudang. Pertama kali saya datang. Kadang-kadang kita cuma menanyakan berapa jumlah jemaat, berapa perpuluhannya. Ya. Nah ketika saya datang, hati Tuhan menangis. Saya ingat saya berdoa di hutan itu. Dan hari ini Tuhan percayakan, langsung saya ambil. Yes. Apakah kami punya uang? Enggak ada. Tetapi ketika saya berani melangkah, ketika ada berapa orang menghalangi saya untuk masuk di daerah itu.
Nggak ada jemaatnya, bahkan dilaporkan ke atasan. Pak Theo begini-gini, itu nggak ada jemaatnya, tutup aja gerejanya. Maaf, dari saudara-saudara kita sendiri. Saya waktu itu saya katakan, ada jemaatnya. Satu pun jemaat bukan. Amin. Satu jiwa pun berharga. Saya perjuangkan malam hari itu ada tanda tangan, akhirnya terjadi. Dan hari ini tercatat di BPD. Ternyata ada 8 kakak, Bapak Ibu. Dulu ya siapa yang mau ke gereja, maaf ya, bukan gereja itu, kandang kambing. Saya bilang, gak diurus. Gak dilirik. Karena tidak menghasilkan seperti bisnis. Jahat. Saya bilang, kita harus bertobat. Nah ketika kami adopsi, hari ini kami, maaf ya, unik. 8 kakak bukan orang Kristen. Orang seberang. Dan hari ini, berapa orang dari mereka sudah siap baptis. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Satu-satunya gereja di desa itu, di pinggir hutan. Di pinggiran hutan pinus dan udah Gunung Raung. Jemaatnya bukan orang Kristen. Tapi mereka haleluya. Ada yang disembuhkan sama keluarganya, gak boleh lagi ikut ibadah. Ketika datang sakit, saya doakan kupingnya udah sebulan gak bisa makan. Sembuh. Sama keluarganya, tidak boleh ke gereja, kami cukupi kehidupannya. Ya gak apa-apa saya bilang, ikuti aja keluarga. Karena Injil sudah diberitakan. Pada waktunya itu akan terus bertumbuh. Amin. Ini waktunya. Kalau kita mau taat sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menumbuhkan. Gak usah apa-apa, saksikan aja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu menginjil, itu memberitakan. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Beritakan itu. Bagaimana hidup saya diselamatkan sama tukang kebun saya, maaf ya. Dulu yang kerja saya itu seorang penjaga, ya tempat ibadah mereka lah. Sering nanya-nanya ke saya tidak pernah memperdebatkan kitab mereka atau apa. Tapi saya menceritakan Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya. Dan ketika dia sakit dia minta doakan. Di dalam nama Yesus dia sedang mendengarkan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang bergerak. Tuhan yang memberikan kita hikmat dan keberanian untuk kita bersaksi. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Di tengah kondisi tersulit apapun, api penginjilan terus menyala dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan hari ini gereja cabang yang rock Glenmore itu kota. Ini pinggirnya di ujung hutan. Udah gak ada jalan lagi. Dia itu naik ke gunung. Ya, itulah ada Rock Glenmore. Wih, Rock Glenmore ini di Selandia Baru kali ya. Ya, orang bilang, wih keren ini ya. Dari desa ada live streaming. Waduh, ada live streamingnya. Kalau ibu gerejanya mungil, cari ya di Facebook. Kecil gerejanya. Tetapi ada 8 kakak. Yang awalnya bukan orang percaya. Dan saya membaptis salah satu tokoh dari itulah Tuhan. Kalau kita mau, ya Tuhan aku mau. Apakah gak ada tantangan? Ada, pasti ada. Tadi dari saudara seiman pun ada. Ketakutan, ada rock masuk darah Glenmore. Nah, ya kan? Mulai saya dibilang mengambil jemaat orang. Padahal itu jemaat bukan orang Kristen semua. Tantangan ada. Tetapi percayalah Tuhan yang akan berikan keberanian untuk kita terus memberitakan Injil Kerajaan. Hari ini juga kondisi-kondisi sulit. Tetapi percayalah, justru saat ini orang membutuhkan Kristus.
Dan kita lihat di depan kita ini secupak gandum sedina. Sedang terjadi. Pangan dunia menggila hari ini. Diperkirakan akan terus naik. Berapa negara mengalami kebangkrutan? Sri Lanka. Mana lagi? Bangladesh. Dan beberapa negara Eropa sedang dalam krisis. Amerika juga masuk krisis. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang di Indonesia akan terus hidup di dalam kasih karunia. Ada Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Iya. Di depan kita ini sudah terlihat. Karena itu mari, anak-anak muda di sini ya, banyak ya anak-anak muda, bangkit. Jaga pergaulan. Hati-hati dengan pasangan hidupmu. Karena iman yang kau hari ini yakini itu menyelamatkan. Saya selalu tekankan itu. Jangan gak ada iman. Iman kita adalah iman yang luar biasa. Iman yang menyelamatkan. Karena tidak ada satupun tokoh yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali Yesus. Gak ada, coba cari. Gak ada. Di dunia yang berani berkata kita hanya Yesus. Hanya Yesus. Saya bukan dari kepercayaan, bukan Kristen dulunya. Tapi ketika saya tahu itu, wow, luar biasa. Dia mati untuk menyelamatkan kita. Dia disalib untuk mengambil setiap hukuman kita. Dan dia bangkit memberikan jaminan pasti bahwa dia akan segera datang. Amin. Itu Tuhan kita. Karena itu Jemaat Rock Jember bangkit. Menangkan jiwa sebanyak mungkin. Dan penuhi kursi-kursi ini, bahkan tempat ini tidak akan cukup lagi. Amin. Haleluya. Itu bukan tugasnya Pak Beni, bukan tugasnya Pak Latif. Tugas kita semua. Dengan porsi kita masing-masing di dunia kerja. Ya, ada teman-teman kita di marketplace waktu saya di Bali. Ya, melalui kingdom lifestyle, gaya hidup kerajaan, itu mereka bisa menangkan karyawan-karyawannya. Ya. Ketika karyawannya lihat, wih kok bosku beda ya. Ya, beda. Memperlakukanku beda. Seperti saya baru memenangkan seseorang jualan sayur di pasar. Dia cuma ngambil, terus barang orang dia jual di pasar. Tetapi bagaimana saya memperlakukannya seperti keluarga. Hari ini saya pekerjakan dia juga untuk bantu di Genteng. Dia dari Jemaat Glenmore. Dan saya membiasakan dengan siapapun, bahkan dengan tukang kebun. Kalau makan semeja dengan saya. Gak ada batasan. Saya biasakan ambil sendiri. Supaya mereka melihat Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Itu aja udah menginjil. Itu aja udah menginjil. Dan mereka bilang, yang seperti ini belum pernah saya lihat. Haleluya. Apalagi saya orang Chinese ya. Maaf, bagi mereka kan sesuatu, ya, belum pernah saya semeja. Dan saya menginjil dari meja makan. Amin. Bagaimana saudara menginjil? Mungkin dari hal yang berbeda. Di dunia kerja, pelayanan, sekolah, pasti berbeda. Tetapi pasti Tuhan kita kreatif. Haleluya. Dia akan bisa menciptakan segala macam cara untuk kita memberitakan diri dia yang ada di dalam kita. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita jadi berani. Dulu saya ini orang yang gak berani. Waktu sekolah,
kursi paling favorit di mana? Itu pasti pengalaman. Ya, saya orang yang paling duduk paling pojok di belakang. Biasanya itu orang minder, nggak percaya diri. Kalau yang percaya diri pasti maunya di depan, supaya dipanggil guru langsung isi, ya kan? Tugas ya. Nah, saya orang paling belakang, nggak bisa ngomong. Tetapi ketika saya bertemu dengan Kristus berubah, saya jadi berani, jadi bisa bicara sampai hari ini seperti yang Bapak Ibu lihat. Bahkan teman-teman saya bilang ketika dengar jadi pendeta, yang benar loh. Kok bisa? Ya bisa karena Tuhan. Bisa gak kita bersaksi? Bisa karena Tuhan ada dalam kita. Dia yang akan berikan kita keberanian. Seperti tadi kita bersaksi bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Di hadapan Tuhan. Amin. Iya, Tuhan sendiri. Dan saya selalu bersaksi tentang kejadian Tuhan yang dahsyat. Di mana 5 kali Tuhan selamatkan saya dari kematian. Dari kesaksian saya nggak pernah nginjilin papa saya. Papa kita buka Kejadian sampai Wahyu. Nggak pernah. Tetapi ketika dia lihat hidup saya berubah, keluarga saya bilang, saya mau dibaptis. Amin. Karena lihat Kristus. Sehebat apapun kita memberitakan firman, kalau hidup kita tidak menginjil, sebagai Injil yang terbuka, nggak bisa. Karena itu, mari hari ini kita mau katakan, Tuhan jadikan aku Injil yang terbuka. Mari sama-sama, jadikan aku Injil yang terbuka. Amin. Masa lalu yang ada sekarang dan ke depan. Kalau kita lihat masa lalu, yang tampil di depan ini, bahkan yang berkhotbah masa lalu mungkin ada yang gak karu-karuan. Ya. Karena kasih karunia kita ada sekarang. Seperti saya, yang semestinya harus mati di jalanan, mungkin di dalam penjara. Tapi hari ini ada di sini, kasih karunia. Artinya Tuhan masih ingin beracara dengan kita. Untuk memakai kita semua sebagai alat kemuliaannya di akhir zaman. Amin. Waktu saya. Ya. Hiduplah menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Dalam Kisah Para Rasul, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara dengar? Saksikan itu. Saksikan. Billy Graham seorang penginjil yang hebat. Sampai di usia 99 nggak salah ya. Panggil Tuhan. Saya juga bilang, Tuhan, karena itu pemberitaan Injil itu nggak ada expired. Nggak ada udah tua. Selalu up to date. Segala usia. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan terus menginjil. Sampai kita dipanggil Tuhan. Mari temukan panggilan kita semua. Panggilan yang terutama adalah menjadi saksi. Haleluya. Jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kondisi-kondisi saat ini memang kadang-kadang bisa buat kita lemah. Tetapi percaya, inilah waktunya. Di saat-saat ini orang ingin cari yang namanya keselamatan. Waktunya untuk kita semua terus memberitakan Injil Kerajaan. Waktunya. Saya percaya dari tempat ini, pemberitaan Injil Kerajaan akan terus diberitakan untuk seluruh kota Jember. Amin. Melalui saudara semuanya. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita lihat slide berikutnya.
Mari kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, berasa gak waktu ini singkat? Berasa. Barusan saya perasaan kita baru Natal, ini sudah tengah tahun. Ya, corona cepat. Ya, keluarga kami juga beberapa orang harus berpulang lebih awal. Saudara tahu di depan ini ada apa? Pak Arifin sudah sampaikan ya. Ada masa sulit. Suka atau tidak suka, kita akan menghadapinya. Siap atau tidak siap generasi harus siap menghadapinya. Karena kita ada di tengah-tengah titik api. Mayoritas terbesar. Tetapi itu kesempatan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Katakan amin. Seperti yang kami kerjakan saat ini di gereja cabang. Terus beritakan Injil. Kalau memang waktunya kita menghadapi yang nama tantangan, Tuhan yang beri kita keberanian. Kalau secara daging nggak bisa, kita pasti takut, gentar. Daging ya, tapi roh yang memberanikan kita. Kalau Bapak Ibu ke lembah pujian, dulu digantung di depan, tapi sekarang di dalam, itu ada martir-martir dari gereja kita yang mengalami aniaya, harus berpulang lebih awal. Ada orang yang memang dipanggil sebagai martir. Tetapi ketika itu terjadi, Tuhan yang akan memberikan keberanian untuk tetap menyatakan iman di dalam Yesus. Amin. Cuma itu, saya juga ketika saya terima gereja cabang itu, Tuhan beri saya kekuatan. Hari ini saya mengutus yang namanya Pak Mika. Seorang suami istri, karena dia pasti berbahasa Jawa. Siapkah kita diutus? Mungkin tidak menjadi martir. Mungkin di dunia kerja kita, di rumah tangga kita, di pemerintahan. Injil itu adalah kita. Katakan, Injil itu saya. Karena itu saya harus memberitakan Kristus hidup di dalam hidup saya. Amin. Saya tidak akan bisa memenangkan keluarga saya, bahkan istri saya. Bertahun-tahun dia berdoa, puluhan tahun. Tetapi di saat-saat terakhir ketika orang tuanya melihat kasih Kristus itu, di akhir mau diterima Tuhan. Sama seperti orang tua saya dan kakak-kakak saya. Saya tidak pernah ngajak mereka buka Alkitab. Tapi mereka, ya perlu kita tahu Alkitab. Ada waktunya kita memberikan firman dan menginjil dari firman Alkitab. Tetapi yang terutama adalah Injil itu kita. Mari beritakan Injil kerajaan melalui hidup saudara dan saya. Mari pemusik. Tahu lagu makananku? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Lagu lama ya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan
mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu lama memang ini. Mari kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi kita katakan, makananku, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu di Jember ini Tuhan. Jadikan mereka Injil yang terbuka melalui hidup dan kehidupan mereka. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan dan Jember dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami semua, berikan kami keberanian untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya Eren akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja menghimbau seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita dan keluarga dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Komunitas kerajaan atau KK di wilayah masing-masing dilakukan secara onsite maupun online. Mari kita semua tergabung di dalam KK. Kita bersama-sama bertumbuh, saling memperlengkapi, dan kita terus semakin mengenal Tuhan melalui keluarga kerajaan Allah. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi KK, Anda dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 36656105 atau di Rock Center Jember di nomor 0852 1702 9847. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 pagi di Aula House Music Jember. Mari kita terus dukung anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah Rocky.
Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Beni Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan misi Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Adi Chandra dengan nomor 0240 902 664. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut anak-anak raja. Oke, nanti Bapak Adi mau berdoa. Kami atas nama Gembala GBI Rock Jember dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Muda Teofilus Lim. Terima kasih Pak, firman-Nya sangat memberkati kami. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kesembuhan. Mungkin saudara yang ada di rumah hari-hari ini atau bahkan hari ini mengalami sakit, saudara bisa mulai berdoa. Demikian juga saudara di tempat ini, bagi yang memiliki saudara yang ada di rumah juga, saudara teringat akan saudara-saudara, saudara bisa berdoa bagi mereka. Bahwa kebenarannya Bapa, kita anaknya, dan Dia sudah menebus kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah ditebus dan disembuhkan. Dan bahkan beban kita yang berat, Dia bilang, serahkan padaku. Tapi yang jadi masalah pada pagi hari ini, sudahkah saudara menyerahkan sakit saudara? Saudara percaya kepada Tuhan bahwa saudara sudah ditebus? Sudahkah saudara percaya bahwa beban saudara sudah diambil oleh Tuhan? Tuhan katakan pada waktu Dia mau datang, adakah iman di dunia ini? Tuhan tanya pada pagi hari ini, di mana iman saudara? Saya mengajak saudara, ayo kuatkan iman kita pada Tuhan pada pagi hari ini. Bagi saudara yang sakit yang ada di rumah, ayo mulai berdoa sama Tuhan. Bagi yang berbeban berat juga, ayo sampaikan pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, sebagai gembala Tuhan, segala sakit penyakit yang mengikat anak-anak-Mu terlepas di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Demikian juga bagi yang berbeban berat, terlepas segala beban yang mengikatmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, buat kelepasan bagi mereka, anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saat pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan hidup senantiasa berkemenangan dan kita mau hari-hari kita ke belakang kita mau untuk bersaksi bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menyertai umat-Mu di tempat ini. Biarlah perlindungan Tuhan itu selalu menyertai umat-Mu di tempat ini. Menjagai keluar masuk mereka. Membungkus tutup usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, anak-anak mereka. Semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami serahkan. Karena kami percaya bahwa sungguh tahun inilah tahun pelipat gandaan kasih karunia. Kami akan melihat banyak terobosan. Kami akan melihat banyak mujizat. Kami akan melihat banyak pemulihan terjadi bagi bisnis pekerjaan, bahkan bagi keluarga kami. Terima kasih untuk pagi yang hebat dan luar biasa ini Tuhan. Kini waktunya umat-Mu akan kembali pulang. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan menjadi saksi bagi Injil Kerajaan. Bahwa sesungguhnya hidupmu tidak akan sama lagi. Mulai hari ini, pergi dan beritakan dan saksikan bahwa Yesus hidup di dalam hidupmu. Dan Dia memberkati kehidupanmu. Dan pulanglah, terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat yang terutama, berkat di atas segala berkat yang ada, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.